Legenda Dewa Bintang. Chapter 281. Akhir dari penguasa kegelapan. Ledakan yang sangat besar terjadi saat kekuatan cahaya memenuhi lingkaran formasi ilusi milik penguasa kegelapan, sehingga membuat lingkaran formasi ilusi tersebut menjadi hancur. Para kultivator kegelapan yang sebelumnya mentransfer kekuatan kegelapan mereka juga ikut terlempar, karena efek dari ledakan lingkaran formasi ilusi yang sangat besar. Sial, kenapa mereka semua malah berhasil meloloskan diri? Ujar penguasa kegelapan. Sudah aku katakan, kalau aku akan mematahkan ilusi yang kau ciptakan itu, sekarang sudah saatnya bagi kalian semua untuk musnah. Ucap Xiaolang. Xiaolang bersama pasukan cahaya kemudian langsung maju menyerang penguasa kegelapan dan pasukannya. Pertarungan sengit kembali terjadi di dalam hutan tersebut. Meskipun Xiaolang dan pasukan cahaya sudah banyak kehilangan energinya, namun mereka nampak masih bisa menguasai jalannya peperangan. Satu persatu para kultivator kegelapan berhasil mereka bantai dengan mudahnya. Penguasa kegelapan benar-benar kesal karena Xiaolang dan pasukan cahaya malah berhasil meloloskan diri dari formasi ilusi yang telah dia ciptakan. Namun untuk sekarang, penguasa kegelapan tidak mementingkan lagi rasa kesalnya, karena nyawanya dan nyawa seluruh pasukannya sedang dipertaruhkan dalam peperangan tersebut. Jika mereka tidak berhasil memenangkan peperangan, maka mereka semua pasti akan dimusnahkan. Gunakan kekuatan kalian dan panggil para roh lebih banyak lagi, kalau tidak kita semua benar-benar akan musnah, ujar penguasa kegelapan. Para kultivator kegelapan kemudian menggunakan kekuatannya untuk memanggil bantuan dari para roh, namun karena saat ini kekuatan mereka sudah hampir terkuras karena sebelumnya telah ditransfer kepada formasi ilusi, jadi sekarang mereka tidak bisa memanggil roh dalam jumlah banyak lagi, padahal sebelumnya satu orang kultivator kegelapan mampu memanggil 30-50 roh sekaligus, sedangkan untuk sekarang, mereka hanya mampu memanggil 20 roh sekaligus. Meskipun begitu, jumlah roh yang mereka panggil tetaplah lumayan banyak dan cukup untuk membuat Xiaolang dan pasukan cahaya merasa kewalahan. Tapi tetap saja, sebanyak apapun roh yang mereka panggil, semuanya pasti akan musnah di tangan Xiaolang dan pasukan cahaya, karena sekuat apapun roh yang mereka panggil, pada akhirnya kelemahan mereka tetaplah sama, yaitu lemah terhadap elemen cahaya. Karena kondisi pasukan cahaya sudah cukup lelah dan energi mereka sudah lumayan terkuras saat mencoba untuk menembus lingkaran formasi ilusi. Sehingga, membutuhkan waktu yang agak lama bagi pasukan cahaya untuk bisa memusnahkan para roh yang dipanggil oleh pasukan kultivator kegelapan. Setelah berhasil memusnahkan para roh, pasukan cahaya kemudian kembali melakukan serangan kepada pasukan kultivator kegelapan. Sementara itu, sang penguasa kegelapan nampak sedang mencoba untuk mengumpulkan energi kegelapan dalam jumlah yang banyak. Xiaolang yang mengetahui tujuan dari penguasa kegelapan, kemudian melesat ke arah penguasa kegelapan dan langsung menyerangnya dengan ratusan tombak cahaya yin dan yang. Serangan yang diarahkan oleh Xiaolang, berhasil membuat penguasa kegelapan menghentikan kegiatannya. Jangan pernah berpikir untuk melakukan hal yang sama padaku untuk yang kedua kalinya, ujar Xiaolang. Cih, sepertinya formasi ilusi ciptaanku tidak akan mempan lagi padanya. Kalau begitu sudah tidak ada jalan lain lagi, gumam penguasa kegelapan. Sambil menghindari semua tombak cahaya yang dilemparkan oleh Xiaolang kepadanya, penguasa kegelapan masih terus berusaha untuk mengumpulkan energi kegelapan ke dalam dirinya sendiri. Selain itu penguasa kegelapan juga melakukan serangan balasan kepada Xiaolang. Meskipun serangannya tidak ada yang berhasil mengenai Xiaolang, tapi serangan Xiaolang juga tidak berhasil menyentuh tubuhnya. Xiaolang benar-benar kesal karena tidak ada satupun dari serangannya yang berhasil mengenai penguasa kegelapan.
Karena serangan-serangan jarak jauh tidak berhasil, Xiao Lang kemudian melesat maju untuk melakukan serangan secara langsung. Lagi pula, melakukan serangan jarak jauh bukanlah keahliannya sama sekali. Melihat Xiao Lang yang sedang melesat dengan kecepatan tinggi ke arahnya, membuat penguasa kegelapan tersenyum sinis, karena dengan begitu dia akan melancarkan rencananya sekali lagi. Setelah Xiao Lang benar-benar berada di dekatnya, penguasa kegelapan tiba-tiba mengeluarkan bola energi kegelapan dari dalam mulutnya dan langsung melemparkannya ke arah Xiao Lang. Namun sayangnya bola energi tersebut sama sekali tidak berhasil menyentuh Xiao Lang, karena Xiao Lang tiba-tiba saja menghilang dari hadapan penguasa kegelapan. Sudah aku katakan, aku tidak akan terjebak oleh trik yang sama untuk yang kedua kalinya, ujar Xiao Lang yang tiba-tiba muncul di belakang penguasa kegelapan. Penguasa kegelapan nampak sangat kaget dan kemudian berusaha untuk menjauh dari Xiao Lang, namun sayangnya tombak cahaya Yin dan Yang milik Xiao Lang telah lebih dulu menancap tepat di dada penguasa kegelapan, bahkan penguasa kegelapan sendiri tidak menyadari kapan Xiao Lang melakukan serangan padanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kapan kau menyerangku? Tanya penguasa kegelapan kaget. Tepat di saat kau mengeluarkan bola energi kegelapan dari dalam mulutmu, sejujurnya yang kau lihat sedang melesat ke arahmu itu hanyalah ilusi kecil yang aku ciptakan. Coba kau perhatikan di bawah, jawab Xiao Lang. Penguasa kegelapan kemudian mengalihkan pandangannya ke bawah dan benar saja di bawahnya sudah ada lingkaran formasi ilusi. Penguasa kegelapan benar-benar tidak menyadari kapan lingkaran formasi ilusi tersebut diciptakan oleh Xiao Lang, padahal sebelumnya sudah sangat jelas bahwa Xiao Lang sama sekali tidak melakukan apapun selain menyerangnya dengan tombak Yin dan Yang. Perlahan-lahan penguasa kegelapan nampak mulai tumbang karena energinya terus diserap oleh tombak Yin dan Yang, namun penguasa kegelapan masih mencoba untuk bertahan. Karena penguasa kegelapan masih sangat penasaran kapan Xiao Lang mengikatnya dengan lingkaran formasi ilusi. Tentunya penguasa kegelapan tidak ingin mati dengan rasa penasaran karena selalu bertanya kapan Xiao Lang mengikatnya dengan formasi flusi. Kalau aku boleh tahu, kapan kau melakukan semua ini? Kenapa aku sama sekali tidak menyadarinya? Tanya penguasa kegelapan. Seperti yang kau ketahui, aku juga adalah penguasa elemen kegelapan, jadi sangat mudah bagiku untuk memanipulasi kekuatan kegelapan dalam bentuk apapun, jawab Xiao Lang. Apa maksudmu? Tanya penguasa kegelapan. Saat aku melakukan serangan dengan melemparkan ratusan tombak Yin dan Yang, tanpa kau sadari ada satu tombak yang kekuatan kegelapan berada di depan sementara kekuatan cahaya berada di belakang. Lalu di dalam tombak tersebutlah aku meletakkan formasi ilusi. Saat kau menghindari tombak tersebut, kau tidak menyadari kalau tombak itu jatuh di bawahmu dan membuatmu terikat dengan formasi ilusi, jawab Xiao Lang menjelaskan. Ternyata begitu. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa pemahamanku tentang kekuatan kegelapan ternyata masih sangat jauh bila dibandingkan dengan dirimu. Sekarang aku bisa mati dengan tenang, ucap penguasa kegelapan, kemudian tubuhnya meledak dan menjadi abu. Chapter 282. Pembicaraan Empat Saudara. Setelah sang penguasa kegelapan berhasil dikalahkan oleh Xiao Lang, semangat bertarung para kultivator kegelapan menjadi menurun dengan drastis. Mereka semua nampak mulai merasakan takut dengan kekuatan para kultivator cahaya. Padahal sebelumnya, mereka semua nampak sangat merasa yakin akan bisa memenangkan peperangan. Tapi setelah pemimpin mereka dikalahkan, mental mereka benar-benar menurun. Tidak lama setelah Xiao Lang berhasil mengalahkan pemimpin para kultivator kegelapan, yaitu sang penguasa kegelapan. Pasukan cahaya juga berhasil menyelesaikan tugas mereka dan membunuh semua kultivator kegelapan yang tersisa. Meskipun Xiao Lang dan pasukan cahaya nampak sangat kelelahan,
Namun Xiao Lang merasa sangat bersyukur, karena dalam peperangan kali ini, tidak ada satupun prajurit yang gugur dari pihaknya. Akhirnya kita bisa memenangkan peperangan kali ini dengan kemenangan yang sesungguhnya. Semoga saja setelah ini tidak ada lagi kultivator kegelapan yang tersisa, supaya kita semua bisa kembali ke dunia hampa dan beristirahat dengan tenang di sana, ucap Xiao Lang. Kemungkinan besar, mereka semua yang ada di sini adalah kultivator kegelapan yang tersisa, sebab pemimpin mereka juga ada di sini. Kalaupun masih ada yang tersisa, aku tidak yakin mereka akan berani melakukan pergerakan. Terlebih lagi jika mereka sudah mengetahui kalau pemimpin mereka sudah mati, ujar Shen Guangmo. Apa yang dikatakan oleh Tuan Guangmo? Memang ada benarnya Tuan. Tidak mungkin mereka berani bertindak sembarangan setelah pemimpin mereka tiada. Xiao Guang membenarkan. Baiklah, kalau begitu mari kita pulang sekarang dan Xiao Guang, hubungi pasukan bulan sabit dan minta mereka untuk melakukan pengintaian. Kalau malam ini terjadi serangan lagi, perintahkan mereka untuk segera melapor, jawab Xiao Lang. Baik Tuan, ujar Xiao Guang. Xiao Lang kemudian membuka gerbang dimensi menuju ke dunia hampa agar mereka semua bisa beristirahat. Setelah gerbang dibuka, Xiao Lang dan pasukan cahaya langsung masuk ke dalamnya. Mereka semua muncul lagi di halaman istana dunia hampa, karena Xiao Lang membuka gerbang dimensi langsung menuju ke halaman istana. Sekarang kita sudah kembali, kalian semua silahkan beristirahat, ucap Xiao Lang. Baik Tuan Muda, jawab pasukan cahaya serempak. Langer, kakek dan paman juga langsung kembali. Maaf tidak bisa menemui Lier, ucap Shen Guangmo. Tidak apa-apa kakek, aku yakin kakek dan paman juga merasa lelah, jawab Xiao Lang. Setelah itu Shen Guangmo dan Shen Guangming langsung menyusul para prajurit yang telah pergi terlebih dahulu, sementara Xiao Lang kembali ke istana, sedangkan Xiao Guang, Silong dan Dao Fang langsung pergi ke aula pelatihan, karena mereka bertiga ingin menemui Zhou Jin dan mereka bertiga merasa sangat yakin kalau Zhou Jin ada di ruang pelatihan. Benar saja apa yang mereka bertiga pikirkan, setelah sampai di ruang pelatihan, Zhou Jin memang sedang berada di sana dan nampak sedang melakukan latihan jurus pedang. Zhou Jin segera menghentikan kegiatannya setelah menyadari ketiga kakaknya telah kembali dari peperangan. Zhou Jin kemudian bergegas menghampiri ketiga kakaknya dan menyapanya. Selamat datang kakak sekalian, bagaimana dengan perangnya? Tanya Zhou Jin. Adikku, kau tidak perlu menanyakan tentang peperangan kepada ketiga kakakmu ini, karena tidak ada satupun peperangan yang tidak bisa kami menangkan. Terlebih lagi hanya menghadapi sekumpulan roh yang sama seperti menghadapi setumpuk sampah, jawab Dao Fang dengan nada sombong. Dao Fang, aku akul kau memang sangat kuat, bahkan kekuatanmu pantas disandingkan dengan para dewa, kau juga mendapatkan gelar dewa racun karena kekuatan yang kau miliki. Tapi, bisakah kau hilangkan tingkah bodohmu itu yang selalu bersikap sombong? Ujar Silong kemudian memukul kepala Dao Fang. Hahaha, maafkan aku kakak, ini sudah menjadi kebiasaanku, jawab Dao Fang sambil mengelus kepalanya yang sakit. Kali ini aku sangat setuju dengan Silong, tapi aku tidak menyalahkan kebiasaan sombongmu itu. Aku bahkan akan sangat memuji kesombonganmu itu, ucap Xiao Guang. Benarkah? Hahaha kakak pertama memang sangat Tapi setelah kau berhasil mengalahkan Tuan, barulah kau boleh bersikap sombong, ujar Xiao Guang memotong perkataan Dao Fang. Silong dan Zhou Jin langsung tertawa lantang saat itu juga, sementara Dao Fang nampak sangat murung dan kehilangan semangat, padahal sebelumnya, Dao Fang sudah merasa berada di atas awan ketika mendapatkan pujian dari Xiao Guang. Namun dalam sekejap pujian tersebut malah membuatnya jatuh sampai ke kubangan lumpur. Kakak pertama,
Kenapa kau memujiku kalau pada akhirnya kau hanya akan menjatuhkan aku sampai ke dalam tanah, ucap Dao Fang. Aku sama sekali tidak bermaksud menjatuhkanmu sampai ke dalam tanah, sebaliknya, aku memberikan motivasi kepadamu agar kau bisa menjadi semakin kuat dan bisa berjalan di sisi Tuan untuk waktu yang lama, jawab Xiao Guang. Dao Fang terdiam mendengar perkataan Xiao Guang. Jika dipikirkan lagi, apa yang dikatakan oleh Dao Fang memang sangat benar adanya, walaupun perkataannya sangat menyakitkan, tapi jika dijadikan motivasi, maka perkataan Xiao Guang adalah dorongan yang sangat bagus untuk Dao Fang, agar menjadi lebih kuat lagi. Sementara itu di dalam istana, Xiao Lang nampak sedang mengobrol bersama Luo Li dan Xiao Lian. Perasaan lelah yang Xiao Lang rasakan sebelumnya langsung lenyap begitu saja saat bertemu dengan anak dan istrinya. Terlebih lagi, sekarang Luo Li sedang mengandung anaknya. Perasaan lelah yang Xiao Lang rasakan benar-benar telah menghilang sepenuhnya. Kakak, apa kakak tidak merasa lelah? Tanya Luo Li. Hahaha, tenanglah Lier, sekarang aku tidak merasakan apapun. Lagi pula peperangan kami tidak terlalu melelahkan, jawab Xiao Lang. Ayah memang yang terbaik, bahkan para kultivator kegelapan sekalipun tidak bisa menghadapi ayah, ujar Xiao Lian. Hahaha, tidak nak, masih banyak yang jauh lebih hebat dan lebih kuat dari ayah, karena itulah, ayah masih berusaha untuk menjadi semakin kuat sampai sekarang, agar nanti saat kau dan adikmu besar, kalian bisa hidup dengan tenang, ucap Xiao Lang. Tapi ayah, sekarang aku sudah merasa sangat tenang di tempat ini, jawab Xiao Lian. Liner, kita tidak mungkin tinggal di tempat ini selamanya nak, suatu saat nanti, kau harus melihat dunia ini, kau harus mencari jalanmu sendiri, dan melakukan petualangan untuk menambah pengalaman, ujar Luo Li. Baiklah, kalau ayah dan ibu berkata seperti itu, maka aku akan menjadi lebih kuat lagi, agar nanti aku bisa berpetualang bersama dengan Xiao Ling, jawab Xiao Lian dengan semangat. Xiao Ling, ujar Xiao Lang dan Luo Li bersama. Aku sudah menentukan nama untuk adikku nanti, namanya adalah Xiao Ling, jawab Xiao Lian bersemangat. Chapter 283. Teror masih berlanjut. Xiao Lang dan Luo Li langsung tertawa lepas saat mendengar perkataan Xiao Lian. Mereka berdua benar-benar tidak menyangka bahwa putri kecil mereka telah memberikan nama untuk calon adiknya nanti. Xiao Lang nampak sangat senang dengan sikap yang ditunjukkan oleh Xiao Lian, meskipun mereka belum mengetahui jenis kelamin anak yang sedang dikandung Luo Li. Tapi dengan begitu mereka telah mempunyai satu cadangan nama. Liner, bukankah itu adalah nama untuk perempuan? Lalu bagaimana jika nanti adikmu adalah seorang laki-laki? Apa kau sudah mempersiapkan namanya juga? Tanya Xiao Lang. Hehehehe, aku sangat berharap kalau adikku nanti adalah seorang perempuan, tapi bukan berarti aku tidak mau adik laki-laki. Hanya saja untuk saat ini, aku masih belum memikirkan namanya, jawab Xiao Lian. Baiklah, tugasmu sekarang adalah memikirkan sebuah nama untuk bayi laki-laki, karena kita semua masih belum tahu apakah ini bayi perempuan atau laki-laki, ucap Luo Li. Baik ibu, aku pasti akan memikirkannya, ujar Xiao Lian. Syukurlah sekarang Xiao Lian sudah tidak memikirkan kedua orang tuanya yang sudah meninggal, dengan begini setidaknya aku bisa menghilangkan rasa bersalahku, batin Xiao Lang. Xiao Lang kembali teringat saat pertama kali bertemu dengan Xiao Lian, yang sebelumnya bernama Lian Hua. Saat itu Xiao Lian sedang menangis terseduh-seduh di hadapan makam orang tuanya, yang meninggal karena peperangan yang terjadi di kota Berlian akibat serangan para bandit. Untung saja saat itu Xiao Lang tanpa sengaja menemukan Xiao Lian. Jika tidak, entah bagaimana nasib Xiao Lian sekarang. Setelah lelah mengobrol,
Mereka bertiga kemudian beranjak ke ruang makan, karena sekarang Xiao Lang sudah merasakan bahwa perutnya mulai keroncongan. Setelah sampai di ruang makan, Xiao Lian kemudian meminta Xiao Lang dan Luo Li untuk menunggu di meja makan saja, sedangkan dia sendiri akan menyiapkan makanan untuk mereka bertiga. Xiao Lang hanya bisa tersenyum lembut melihat tingkah anak angkatnya tersebut. Xiao Lang bahkan tidak pernah menyangka bahwa Xiao Lian akan sangat berbakti kepadanya. Padahal jika dipikirkan lagi, antara Xiao Lang dan Xiao Lian sama sekali tidak ada hubungan darah sedikit pun, melainkan hanya anak angkat Xiao Lang dan Luo Li saja. "Liner, bagaimana jika ibu membantumu menyiapkan makanan?" tanya Luo Li. "Tidak ibu, aku tidak ingin merepotkan ibu, lagi pula ibu tidak boleh bekerja terlalu keras, karena akan mempengaruhi kesehatan adikku nantinya," jawab Xiao Lian. "Hahaha Liner, kau itu terlalu khawatir," ujar Luo Li. "Tidak ibu, aku mohon untuk kali ini saja, ibu harus menuruti perkataanku dan biarkan aku yang melakukan semuanya," bantah Xiao Lian. Setelah itu, Xiao Lian langsung meninggalkan kedua orang tua angkatnya dan langsung menuju ke dapur untuk menyiapkan makanan. Meskipun tubuhnya masih kecil, namun Xiao Lian nampak sangat cekatan dalam melakukan pekerjaannya. Dalam waktu kurang dari 30 menit, Xiao Lian sudah kembali lagi dengan membawa makanan di tangannya. "Ayah, ibu, silahkan," ucap Xiao Lian dengan tersenyum manis. "Terima kasih putriku," jawab Xiao Lang sambil mengelus rambut Xiao Lian. Tanpa berlama-lama lagi, Xiao Lang dan Luo Li kemudian langsung menyantap makanan tersebut dengan sangat lahap. Rasa masakan Xiao Lian sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Meskipun umurnya masih kurang beberapa bulan dari 8 tahun, tapi Xiao Lian sudah sangat mahir dalam hal memasak. Karena sebelumnya, Xiao Lian selalu membantu ibu kandungnya memasak di dapur dan karena itulah Xiao Lian jadi terbiasa menyiapkan makanan. Rasa makanan yang dibuat oleh Xiao Lian juga sangat enak dan sangat disukai oleh Xiao Lang dan yang lainnya. "Ayah, ibu, apakah masakanku enak?" tanya Xiao Lian. "Tentu saja putriku, masakanmu sangat enak. Ayah dan ibu juga sangat menyukai masakanmu," jawab Luo Li. "Yang ibumu katakan sangat benar, bahkan kakek dan yang lainnya juga sangat menyukai masakanmu," Xiao Lang membenarkan. "Terima kasih ayah, terima kasih ibu," jawab Xiao Lian. Malam harinya di jantung benua bintang, semua orang nampak kembali bersiap sedia untuk melakukan patroli. Baik itu di ibu kota kekaisaran ataupun di kota-kota kerajaan kecil yang berada di sekitaran ibu kota kekaisaran, tidak ada yang tidak melakukan penjagaan malam, karena mereka semua masih merasakan ngeri dan takut karena teror yang telah disebabkan oleh para roh yang dipanggil oleh kultivator kegelapan. Di ibu kota kekaisaran sendiri, penjagaan pada malam hari semakin ditingkatkan. Para prajurit ditempatkan di berbagai wilayah kota demi untuk menjaga keamanan para penduduk kota. Meskipun begitu, para warga kota ibu kota kekaisaran tetap masih merasakan takut dalam diri mereka, sebab tidak ada tempat yang benar-benar aman dari para roh. Malam semakin larut dan suasana menjadi semakin hening, namun sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda akan kemunculan para roh. Para prajurit yang berjaga pun mulai merasa lelah dan merasa bosan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang sudah mulai tertidur sambil bertugas. Di balik gang kecil yang gelap dan juga sempit, beberapa kultivator kegelapan nampak sedang bersembunyi dan sedang menunggu waktu yang tepat untuk melakukan aksinya. Walaupun mereka sudah mengetahui bahwa pemimpin mereka, yaitu penguasa kegelapan telah dibunuh, namun mereka tidak merasakan takut sedikitpun. Bahkan para kultivator kegelapan tersebut justru nampak semakin menggila dan semakin berani melakukan aksinya secara terang-terangan. Memang yang tersisa dari pasukan kultivator kegelapan tidaklah banyak,
bahkan jumlah mereka tidak sampai 100 orang, hanya saja mereka sekarang tersebar di setiap kota dalam bentuk kelompok. Meskipun pemimpin mereka sudah tidak ada lagi dan pasukan besar mereka juga telah dimusnahkan, akan tetapi, mereka yang tersisa sekarang tetap akan melanjutkan tujuannya untuk menaklukkan benua bintang secara perlahan-lahan. Tentunya cara yang paling ampuh adalah melakukan teror seperti yang telah mereka semua lakukan sebelumnya. Para prajurit tersebut sudah nampak kelelahan, sudah saatnya kita beraksi, ucap pria yang menjadi komandan kelompok tersebut. Lalu, dari mana kita akan memulai penyerangan ini, komandan? Tanya salah satu prajurit. Kita akan melakukannya dari tempat ini saja, tapi jangan lupa untuk memanggil para roh sebanyak-banyaknya dan minta mereka untuk menyebar ke seluruh penjuru ibu kota, jawab sang komandan. Baik komandan, jawab mereka tegas. Setelah itu, sang komandan langsung menginstruksikan kepada anggotanya untuk segera menyebar dan memanggil para roh, meskipun saat ini jumlah mereka hanya ada 11 orang termasuk komandan, namun dengan bantuan para roh, tentunya jumlah mereka akan bertambah banyak, bahkan berkali-kali lipat dari jumlah mereka yang sebenarnya. Ini gawat, aku harus segera melaporkan hal ini kepada jenderal tertinggi. Chapter 284. Teror masih berlanjut 2. Tanpa diketahui oleh kelompok kultivator kegelapan yang sedang bersembunyi dan menyusun rencana di balik gang, salah satu prajurit pasukan bulan sabit nampak sedang mengawasi dan memata-matai mereka dengan tenang dari atas bangunan, tidak hanya di ibu kota kekaisaran saja, bahkan di kota kerajaan kecil lainnya, prajurit pasukan bulan sabit sedang melakukan pengintaian. Sebelumnya, mereka semua memang telah menerima kabar mengenai kekalahan pasukan kultivator kegelapan. Namun setelah mereka mendapatkan perintah untuk melakukan pengintan dari Xiao Guang, tanpa basa-basi mereka semua langsung bergerak ke berbagai kota kerajaan yang terdekat dengan ibu kota kekaisaran. Ternyata kecurigaan Xiao Lang memang tidak salah, sebab para kultivator kegelapan masih tetap melancarkan aksinya, meskipun pemimpin mereka telah tiada. Setelah 11 kultivator kegelapan tersebut pergi, salah satu prajurit pasukan bulan sabit yang sedari tadi mengawasi mereka, langsung melaporkan apa yang baru saja dia lihat kepada jenderal utama, yaitu Xiao Guang. Sebenarnya prajurit tersebut ingin langsung menghabisi mereka semua, namun karena mereka diperintahkan hanya untuk mengawasi, maka prajurit tersebut tidak bisa melakukan apa-apa, meskipun dia masih mampu melawan 11 kultivator kegelapan tersebut sendirian. Di dunia hampa, Xiao Guang yang telah mendapatkan laporan mengenai penyerangan para kultivator kegelapan, langsung bergegas menemui Xiao Lang untuk melaporkan hal tersebut kepadanya. Meskipun awalnya Xiao Guang ingin mengatasi masalah tersebut sendirian, namun Xiao Guang juga tidak mungkin untuk bertindak sesuka hatinya, terlebih lagi tanpa sepengetahuan tuannya. Kedatangan Xiao Guang dengan tergesa-gesa dan raut wajah yang serius langsung membuat Xiao Lang bisa membaca situasi. Namun Xiao Lang masih mencoba untuk tetap tenang dan mendengarkan laporan yang akan disampaikan oleh Xiao Guang kepadanya. Tuan, maaf jika aku mengganggu waktu Anda, tapi ada hal penting yang ingin aku sampaikan, ucap Xiao Guang. Katakan, ujar Xiao Lang. Begini Tuan, salah satu prajurit pasukan bulan sabit yang sedang melakukan pengintaian di ibu kota kekaisaran, memberikan laporan kepadaku bahwa sekarang di ibu kota kekaisaran sedang terjadi pergerakan sisa-sisa pasukan kultivator kegelapan. Mereka nampaknya ingin melakukan teror lagi, ucap Xiao Guang memberikan laporan. Berapa banyak jumlah mereka? Tanya Xiao Lang. 11 orang Tuan, jawab Xiao Guang. Xiao Lang hanya bisa menghela nafas panjang mendengar laporan tersebut. Xiao Lang benar-benar tidak pernah menyangka bahwa para kultivator kegelapan tidak akan takut sama sekali, bahkan setelah mereka mendengar bahwa pemimpin mereka telah dikalahkan.
Xiao Lang kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Luo Li, seakan telah mengerti dengan apa yang ingin dikatakan oleh suaminya. Luo Li kemudian menganggukkan kepalanya sambil tersenyum lembut. Liner, karena ada sesuatu yang masih belum selesai, jadi ayah akan pergi lagi. Jadi ayah akan memintamu untuk menjaga ibu lagi, ucap Xiao Lang. Tenang saja ayah, aku pasti akan menjaga ibu dengan baik, jawab Xiao Lian. Terima kasih putriku, sekarang ayah akan pergi, ujar Xiao Lang. Sayang aku pergi dulu, ucap Xiao Lang. Hati-hati kakak, jawab Luo Li. Setelah itu Xiao Lang dan Xiao Guang langsung pergi meninggalkan ruangan tersebut. Xiao Guang juga menanyakan kepada Xiao Lang apakah mereka harus membawa pasukan cahaya atau tidak. Namun Xiao Lang mengatakan bahwa dalam penyerangan kali ini, hanya mereka berdua saja yang akan pergi. Karena, jika mereka melibatkan pasukan cahaya, maka akan terjadi kehebohan di ibu kota kekaisaran. Sementara itu di ibu kota kekaisaran sedang terjadi kekacauan, para arwah berkeliaran di mana-mana dan menyerang siapa saja yang mereka lihat, lalu mengambil jiwa mereka untuk dijadikan santapannya dan penambah kekuatan bagi kultivator kegelapan yang telah memanggil mereka. Para arwah tersebut benar-benar tidak memperdulikan apapun, entah itu para prajurit kekaisaran yang sedang berjaga ataupun para warga ibu kota yang sedang tertidur lelap. Semuanya diserang oleh para arwah dan diambil jiwanya. Para prajurit yang ketakutan juga nampak sangat kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka semua sudah mencoba untuk menyerang para arwah tersebut, tapi serangan mereka sama sekali tidak menyakiti mereka sedikitpun. Bahkan serangan mereka hanya menembus tubuh para arwah, seperti mereka sedang menyerang gumpalan asap hitam. Jadi, sekuat apapun para prajurit tersebut berusaha, mereka tetap tidak akan bisa menyerang para arwah tersebut. Beritahu yang mulai kaisar, para arwah sedang menyerang dan mereka semua jauh lebih ganas dari para arwah yang sebelumnya menyerang ibu kota kekaisaran. Ucap komandan pasukan. Baik komandan, ujar salah seorang prajurit. Prajurit tersebut kemudian bergegas pergi menuju ke istana untuk melaporkan apa yang sedang terjadi kepada Yang Mulia Kaisar. Namun sayangnya, prajurit tersebut tiba-tiba dihadang oleh salah satu arwah yang langsung menyerangnya. Karena dalam keadaan tidak siap, prajurit tersebut malah meregang nyawa hanya dalam hitungan detik dan jiwanya telah dimakan atau diserap oleh arwah tersebut. Sang komandan pasukan yang melihat hal tersebut benar-benar menjadi geram dan marah. Tanpa pikir panjang, komandan pasukan tersebut langsung melesat maju dan menyerang arwah di hadapannya dengan pedang yang ada di genggamannya. Karena sedang dalam keadaan marah dan emosi, sang komandan bahkan melupakan satu yang sangat penting, yaitu para arwah tidak bisa diserang dengan senjata apapun atau kekuatan apapun selain elemen cahaya. Sial, aku lupa kalau mereka tidak bisa diserang dengan senjata. Belum sempat komandan tersebut menyelesaikan perkataannya, arwah yang tadilah serang sudah menyerangnya terlebih dahulu dan berhasil menarik jiwa sang komandan keluar dari tubuhnya. Tubuh sang komandan seketika langsung berubah pucat pasi setelah jiwanya diambil oleh arwah tersebut. Pada akhirnya sang komandan meregang nyawa dan mati di tangan roh tersebut. Saat semua orang sedang berlarian menyelamatkan diri mereka dari kejaran para arwah, dari langit tiba-tiba muncul ratusan tombak cahaya yang turun layaknya air hujan dan langsung menyerang para arwah. Seketika itu juga, para arwah yang terkena tombak langsung terbakar menjadi abu atau meledak dan hilang seperti gumpalan asap yang dibawa terbang oleh angin. Semua orang nampak sangat kaget ketika menyadari bahwa ada serangan tiba-tiba yang datang dari langit. Namun mereka semua juga nampak sangat bersyukur, karena nyawa mereka berhasil diselamatkan oleh serangan. Tiba-tiba tersebut, tidak hanya para prajurit dan para warga yang kaget, bahkan 11 kultivator kegelapan yang sedang menyerap jiwa para penduduk dan prajurit.
Kekaisaran juga nampak sangat kaget, karena mereka tahu bahwa serangan tersebut berasal dari kultivator cahaya. Sial, ternyata di kekaisaran ini masih ada kultivator cahaya. Aku kira setelah mereka mengalahkan Yang Mulia, mereka akan langsung pergi, tapi ternyata tidak. Ujar komandan kelompok kultivator kegelapan yang menyerang ibu kota kekaisaran. Chapter 285. Teror masih berlanjut. 3. Beberapa menit sebelumnya, saat semua orang sedang sibuk berlarian ke sana kemari untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing dari kejaran para arwah, di atas langit ibu kota kekaisaran tiba-tiba terbuka sebuah gerbang dimensi, lalu dari dalam gerbang dimensi tersebut keluar dua orang pria dengan menggunakan topeng. Mereka berdua tidak lain adalah Xiao Lang dan Xiao Guang. Xiao Lang nampak sangat kaget ketika melihat keadaan di ibu kota kekaisaran yang sudah benar-benar kacau. Arwah beterbangan di mana-mana sambil mengejar para prajurit dan para warga ibu kota kekaisaran. Teriakan ketakutan terdengar di mana-mana, membuat suasana sunyi malam di ibu kota kekaisaran menjadi sangat riuh dan ramai. Suasana di ibu kota kekaisaran benar-benar sudah sangat kacau. Jika kita tidak mendapatkan laporan dengan cepat, mungkin ibu kota kekaisaran akan hancur malam ini juga, ucap Xiao Lang. Tuan izinkan aku melakukan serangan, ujar Xiao Guang. Silahkan saja, usahakan untuk mengenai sasaran dan jangan sampai menyakiti para prajurit dan penduduk ibu kota kekaisaran, ucap Xiao Lang. Baik Tuan, jawab Xiao Guang. Setelah mendapatkan izin, Xiao Guang kemudian menciptakan ratusan tombak cahaya yang ia ciptakan dengan kekuatan bintang. Xiao Guang juga mengatur kekuatannya agar tidak bisa melukai manusia dan hanya bisa melukai para arwah. Setelah itu, Xiao Guang langsung melemparkan ratusan tombak cahaya tersebut. Ratusan tombak cahaya tersebut melesat dengan kecepatan tinggi layaknya air hujan yang turun dengan sangat deras, karena para arwah sedang dalam keadaan tidak waspada dan hanya fokus mengejar manusia untuk mengambil jiwa mereka. Para arwah tersebut tidak menyadari dengan kedatangan tombak cahaya yang sedang menuju ke arah mereka, hingga akhirnya banyak roh yang berhasil dimusnahnya oleh Xiao Guang. Slow Guang, seranganmu masih meleset dan tidak mengenal mereka semua, ucap Xiao Lang. Maaf Tuan, jawab Xiao Guang. Sudahlah jangan minta maaf, sekarang, mari kita habisi para arwah dan 11 kultivator kegagalan tersebut, ujar Xiao Lang. Setelah itu, Xiao Lang dan Xiao Guang langsung melesat turun ke kota. Mereka berdua juga langsung menciptakan senjata dengan kekuatannya. Xiao Lang menciptakan tombak energi dari kekuatan elemen cahaya, sedangkan Xiao Guang menciptakan pedang energi dengan kekuatan bintangnya. Setelah itu, mereka berdua langsung menyerang para arwah dengan sangat ganas. Xiao Lang dan Xiao Guang melesat dengan kecepatan yang sangat luar biasa sambil terus melakukan serangan terhadap para arwah. Dalam hitungan detik, sudah tidak terhitung lagi berapa banyak arwah yang berhasil mereka bunuh hanya dengan satu serangan tunggal. Para kultivator kegelapan nampak sangat marah dan sangat geram menyaksikan para roh yang mereka panggil dihabisi begitu saja. Yang membuat mereka semua merasa lebih kesal adalah karena para arwah yang mereka panggil hanya dihabisi oleh dua kultivator cahaya. Padahal jumlah arwah yang mereka panggil sangatlah banyak, bahkan jumlah arwah yang mereka panggil hampir mencapai 1000. Awalnya mereka hanya mampu memanggil beberapa ratus saja, namun seiring kekuatan mereka bertambah, arwah yang mereka panggil juga menjadi semakin bertambah. Sial, habisi dua kultivator cahaya tersebut, ujar komandan pasukan. Ke-11 kultivator kegelapan tersebut langsung bergerak maju untuk menyerang Xiao Lang dan Xiao Guang. Mereka nampak sangat yakin akan bisa mengalahkan Xiao Lang dan Xiao Guang dengan mudah, karena mereka berpikir bahwa Xiao Lang dan Xiao Guang adalah prajurit biasa saja.
namun sayangnya, kali ini mereka salah sasaran, karena yang mereka hadapi adalah pemimpin dari para kultivator cahaya. Tuan, sepertinya mereka mengejar kita, aku mohon izinkan aku menghadapi mereka semua, ucap Xiao Guang. Hahaha, karena kau sedang bersemangat, maka aku tidak akan melarangmu, lakukan apa saja yang kau inginkan kepada mereka semua, jawab Xiao Lang. Terima kasih Tuan, akan aku pastikan mereka semua akan binasa, ujar Xiao Guang. Xiao Guang sengaja meminta izin untuk menghadapi para kultivator kegelapan tersebut sendirian, karena Xiao Guang mengetahui bahwa sebenarnya Xiao Lang masih merasa lelah setelah pertarungan di dalam hutan. Jadi dalam pertarungan kali ini, Xiao Guang benar-benar tidak ingin melibatkan tuannya. Xiao Lang sendiri bisa mengerti maksud dari keinginan bawahannya tersebut, meskipun sebenarnya Xiao Lang tidak merasakan apapun sekarang, termasuk rasa lelah. Namun Xiao Lang juga tidak ingin bawahannya merasa khawatir, lagi pula Xiao Lang memang ingin sedikit bersantai sekarang. Sejak pertama kali aku bertemu denganmu bahkan sampai sekarang, kau adalah orang yang paling bisa aku andalkan, Xiao Guang, batin Xiao Lang. Di sisi lain, Xiao Guang nampak sedang berhadapan dengan ke-11 kultivator kegelapan yang menyerang ibu kota kekaisaran. Para kultivator kegelapan tersebut nampak sangat merendahkan Xiao Guang, karena telah berani menghadapi mereka hanya seorang diri. Namun mereka tidak menyadari bahwa yang berdiri di hadapan mereka saat ini adalah seorang dewa. Hahaha, aku akui kau sangat pemberani, tapi seharusnya kau tidak menghadapi kami sendirian, ucap komandan pasukan. Jangan banyak bicara dan mari bertarung sekarang juga, karena aku tidak ingin membuat tuanku menunggu terlalu lama, ujar Xiao Guang. Cih, kau sangat sombong dan tidak tahu diri, akan kami hancurkan tubuhmu itu setelah kami mengambil jiwamu, ucap sang komandan kesal. Para kultivator kegelapan tersebut kemudian langsung melesat maju untuk menyerang Xiao Guang, lalu mereka semua juga tidak lupa memanggil para arwah untuk membantu mereka dalam pertarungan. Xiao Guang menggenggam erat pedang energi di tangannya, lalu dengan kecepatan yang sangat luar biasa, Xiao Guang langsung bergerak maju dan menyerang para arwah tersebut. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Xiao Guang, tentunya menghabisi para arwah yang dipanggil oleh kultivator kegelapan untuk membantu mereka, bukanlah masalah yang sangat besar bagi Xiao Guang, bahkan Xiao Guang berhasil menghabisi semua arwah tersebut dengan sangat cepat. Tidak mungkin, ucap sang komandan kultivator kegelapan. Tidak ada yang tidak mungkin, ujar Xiao Guang. Xiao Guang kembali melesat dengan kecepatan tinggi dan langsung menyerang para kultivator kegelapan yang ada di hadapannya. Para kultivator kegelapan tersebut benar-benar tidak bisa berkata apa-apa saat melihat kecepatan luar biasa yang dimiliki oleh Xiao Guang, bahkan mereka tidak menyadari bahwa Xiao Guang sudah berada di hadapan mereka sambil menebaskan pedangnya. Satu tebasan pedang energi Xiao Guang berhasil merenggut nyawa 3 kultivator kegelapan sekaligus. Ketiga kultivator kegelapan tersebut mati dengan kepala terpenggal dan kemudian tubuh mereka meledak. Sementara yang lainnya, meskipun mereka berhasil menghindari serangan Xiao Guang, namun mereka nampak sangat merasa ketakutan. Ternyata hanya 3, kalau begitu selanjutnya giliran kalian, ujar Xiao Guang kemudian melanjutkan serangannya dengan sangat cepat. Bersambung. Chapter 286. Teror masih berlanjut 4.